Pemirsa Intens Investigasi. Kasus dugaan pengancaman, pemerasan, dan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan Nikita Mirzani terus menjadi sorotan panas publik. Terlebih selama persidangan berlangsung, berkali-kali terjadi huru-hara, bukan hanya dari Nikita sebagai terdakwa, namun bahkan para pendukungnya. Ya, bukan hanya di media sosial, mereka bahkan sampai datang langsung ke pengadilan untuk mendukung wanita yang akrab disapa Ami tersebut. Lantas seperti apa tanggapan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea terkait sikap para pendukung Nikita yang kerap kali dianggap meributkan hal di luar pokok perkara? Benarkah hingga ribuan orang sampai memintanya untuk memberikan bantuan hukum terhadap Nikita dalam kasusnya melawan Reza Gladys? Di sisi lain, kehebohan juga terjadi saat debat pengacara Sunan Kalijaga dan kuasa hukum Reza Gladys, Julianus Sembiiring, di salah satu stasiun televisi berujung kericuhan. Lantas, seperti apa pengakuan Sunan Kalijaga terkait insiden tersebut? Lalu, bagaimana pendapat Fahmi Bahmid sebagai kuasa hukum Nikita Mirzani? Seperti ia melihat kericuhan yang terjadi dalam acara debat televisi yang membahas kasus kliennya. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kasus dugaan pengancaman, pemerasan, dan tindak pidana pencucian uang TPPU yang menjerat artis kontroversial Nikita Mirzani atau akrab disapa Ami terus menyedot perhatian publik. Bukan hanya karena bobot hukum yang mengancam kebebasannya, tetapi juga karena atmosfer persidangan yang nyaris menyerupai panggung drama. Terkait hal tersebut, pengacara kondang Hotman Paris turut angkat bicara. Ia mengingatkan para pendukung Nikita agar tidak membuat keributan di ruang sidang dan tetap fokus pada pokok perkara. Menurutnya, nasib hukum Nikita sepenuhnya berada di tangan majelis hakim sehingga segala bentuk provokasi justru bisa merugikan posisi terdakwa. Hotman mempertanyakan konstruksi kasus yang menempatkan Nikita sebagai pelaku pemerasan. Ia menyoroti bahwa Nikita awalnya hanya membagikan informasi tentang produk skincare yang dianggap berbahaya. Jika kemudian muncul tawaran uang agar ia berhenti menyebarkan informasi tersebut, maka posisi hukum Nikita justru bisa dilihat sebagai korban. Dalam perspektif ini, bukan pemerasan yang terjadi, melainkan upaya membungkam hal yang dianggap melanggar hukum dengan imbalan finansial. Mengenai kasus Nikita, mengenai substansi, saya tidak akan kasih komentar karena saya bukan kuasa hukumnya. Jadi mengenai benar tidaknya, apakah ada tindak pidana, apakah tidak terjadi tindak pidana, saya tidak mau memberikan komentar. Hanya saya mengingatkan kepada para pendukung Nikita agar fokus ke surat dakwaan. Jangan terlalu huru-hara di pengadilan yang membuat aparat hukum jadi marah. Ya, toh pada akhirnya nasibnya Nikita kan di tangan hakim. Intinya adalah mempergunakan media elektronik ya dengan cara melawan hukum untuk mendapatkan sesuatu. Yang maksudnya di situ, maksudnya jaksa itu adalah untuk mendapatkan uang. Itu dakwaannya. Saya nggak tahu apa itu terbukti atau tidak. Itu pasal 27 ayat 2. Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE. Makanya berarti di sini ada pelapor yang adalah sebagai korban dugaan pemerasan. Ada terlapor yang dianggap sebagai pelaku pemerasan. Jadi pendukung Nikita harusnya fokus kepada
apakah pelapor sebagai korban pemerasan itu benar-benar sebagai korban murni atau tidak. Kalau misalnya bahwa ternyata dia itu misalnya ya banyak dia punya produk yang dijual itu melanggar hukum, tidak sesuai peraturan BPOM, dan untuk itu dia tidak rela kalau sampai si terdakwa untuk membocorkan di media, akhirnya dikasih uang. Nah, kalau begitu berarti kan dia ada dugaan, dia menutupi dugaan kejahatannya, dalam arti dugaan perbuatan melawan hukumnya. Orang menutupi perbuatan melawan hukumnya, apakah dia korban? Apakah dia cocok jadi pelapor di tindak pidana? Kan dia kan happy, gitu ya? Artinya apa? Boroknya nggak dibongkar, dia kasih duit, ya. Dia rugi uang, tapi dia dapat imbalan. Boroknya tidak dibongkar oleh si terdakwa. Ngerti nggak? Berarti menjadi pertanyaan, apakah itu tergolong sebagai pemerasan? Pemerasan itu kan seseorang tidak melakukan kesalahan, tidak bersalah, tapi diancam untuk menyerahkan uang atau menyerahkan sesuatu, ya kan? Nah, kalau ini kan, apakah memang korban yang diperas itu ada kelemahannya, ada boroknya? Kalau memang ada boroknya, dia ngasih uang agar boroknya tidak ketahuan. Menjadi pertanyaan. Hotman juga mengaku dibanjiri permintaan dari para pendukung Nikita agar ikut turun tangan membela sang artis. Jumlahnya tak sedikit, ribuan penggemar disebut terus menghubunginya melalui media sosial, meminta agar ia menjadi bagian dari tim pembela dalam kasusnya dengan Reza Gladys. Lantas benarkah Hotman bahkan dihubungi secara langsung oleh pihak Nikita terkait permintaan untuk menjadi pembelanya dalam kasus yang terus bergulir panas tersebut? Yang jelas bahwa ada ribuan pendukung Nikita chat saya. Ribuan, termasuk kalau saya live TikTok untuk jualan parfum. Ya, ada kalau 3.000 viewer itu 2.900 pendukung Nikita. Jadi memang pendukung Nikita itu banyak, ya. Bahkan Kamis malam minggu lalu jam tengah malam, jam setengah satu, waktu saya masih berdisko di Atlas Bali, langsung kita tiba-tiba bunyi atau di kita telepon saya. Tapi saya bilang saya nggak bisa jawab karena gue lagi suasana bising, saya nggak bisa jawab. Ada dia chat, terus nanti kita ngomong lagi, hanya sebatas itu. Ya saya jadi belum sempat bicara apapun karena memang itu tengah malam di Bali, itu minggu lalu, hari Minggu, ya. Dia hubungin saya, ya. Kalau kau tetap bikin keribu hara di situ, kasih komentar yang sangat aneh-aneh, itu malah membuat hakimnya marah. Pada akhirnya kan dia yang mutus, ngerti nggak? Ya. Pada akhirnya kan dia yang mutus, ya. Jadi cara terbaik adalah fokus kepada substansi hukumnya. Kalau para pendukungnya di kita itu misalnya ribut-ribut semester soal apakah benar tuduhan pemerasan, dia misalnya bisa buktikan ini produk skincare ini melanggar aturan, itu baru hebat. Itu baru hebat. Artinya dia mendukung Nikita dengan cara menyerang substansi tuduhan. Dia membantu Nikita dengan cara mematahkan tuduhan gitu. Sementara itu, langkah Nikita melaporkan dugaan suap aparat hukum ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK juga mendapat sorotan tajam dari Hotman Paris. Ia mempertanyakan dasar hukum dan kelengkapan bukti yang diajukan. Menurutnya, jika laporan tersebut tidak didukung bukti kuat, justru bisa berbalik menjadi kasus pencemaran nama baik terhadap pihak yang dilaporkan. Hotman pun menyoroti rekaman suara yang dijadikan bukti oleh pihak Nikita. Ia menilai bahwa rekaman semacam itu bisa bermakna ganda dan belum tentu memenuhi unsur penyuapan secara hukum. Tanpa adanya bukti konkret berupa penyerahan uang atau janji yang jelas, laporan tersebut dinilai lemah secara yuridis dan berisiko menjadi bumerang. Ya, apa yang dilaporkan ke KPK nggak ada unsur, nggak ada terbukti, belum ada indikasi sama sekali ada penyerahan uang. Kok dasarnya apa? Nggak bisa dong. Nanti malah berbalik nanti pencemaran nama baik. Gua nggak mau kasih komen ya, tapi
Tapi ya sekedar dumas boleh aja, dumas pengaduan masyarakat boleh-boleh aja, ya kan? Tapi kalau hanya sekedar pembicaraan aja nggak cukup dong. Tentu orang yang bicara di dalamnya kan akan bantah, ya kan? Pasti bantah lah. Gimana caranya? Coba gimana cara buktikannya? Coba. Ya? Coba kalau misalnya gue bilang gue janji mau kasih duit sama lo, gitu. Tapi kan itu kan baru omongan doang kan? Kan tidak ada tindak pidana penyuapan kalau tidak ada perbuatan konkret pelaksanaannya. Drama hukum tak hanya terjadi di ruang sidang, tapi juga merembet ke layar kaca. Dalam sebuah acara debat di salah satu stasiun televisi, Sunan Kalijaga, kuasa hukum dari pihak yang mendukung Nikita Mirzani, terlibat kericuhan dengan tim kuasa hukum Reza Gladys. Insiden terjadi sesaat setelah acara debat selesai, ketika suasana studio mulai tenang dan para narasumber bersalaman. Lantas, seperti apa tanggapan Hotman Paris Hutapea terkait insiden tersebut? Benarkah kericuhan itu tidak seharusnya terjadi, apalagi di antara para advokat yang seharusnya sangat paham betul terkait hukum? Saya tidak level komentar-komentar begituan. Ya, saya fokus kepada substansi hukum. Itu hanya menguntungkan TV. Itu kalau yang didebatin adalah cara-cara memakai jaket, cara-cara memakai borgol, itu nggak akan berguna untuk ini. Kita memang itu isu baku. Terus ada jaksa yang memvideokan, tapi kan dia memvideokan sih sudah selesai sidang. Kalau pas lagi sidang dia memvideokan baru salah. Itu loh, ya. Lantas, seperti apa pengakuan Sunan Kalijaga terkait insiden kericuhan dalam acara debat di stasiun televisi tersebut? Benarkah dirinya diduga mendapat serangan dari pihak Reza? Untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all that. Debat yang menghadirkan kuasa hukum Nikita Mirzani versus kuasa hukum Dr. Reza Gladys serta beberapa praktisi dan pengamat hukum di salah satu stasiun televisi berujung ricuh. Sunan Kalijaga sebagai kuasa hukum dari Dr. Oki Pratama dan Dr. Samira alias Doktif diduga diserang oleh kuasa hukum Dr. Reza Gladys dan diduga dipukul oleh kuasa hukum Dr. Andreas. Sunan Kalijaga pun mengaku terkejut ketika mendapatkan dugaan penyerangan dan dugaan pemukulan tersebut. Berbiku Malasari yang juga menjadi saksi di tengah kejadian mengejutkan di mana Sunan Kalijaga selaku kuasa hukum dari Dr. Oki Pratama diduga mendapat penyerangan dari kuasa hukum Dr. Reza Gladys dan diduga mendapat pemukulan dari kuasa hukum Dr. Andreas. Tak hanya Berbiku Malasari. Artis Emma Waroka yang juga berada di lokasi kejadian tampak menyiarkan secara live di akun sosial media pribadinya terkait detik-detik menegangkan kisruh antara Sunan Kalijaga versus pihak Dr. Reza Gladys dan Dr. Andreas. Saya dipukul. Sini dulu. Ya jangan beriak loh saya. Mohon maaf. Udah apa, Bang? Abang kita ini pegang duluan. Nah, udah jangan banyak ngomong loh. Mas ada loh, Bang. Ayo. Ayo. Jangan menambah. Pemukul lagi. Lu pukul gua lagi. Tahu hukum ya? Jadi saya malam ini mendapatkan penyerangan. Saya mendapatkan penyerangan dari kuasa hukumnya Dr. Reza Gladys. Ada yang tahu nggak tadi namanya siapa itu?
Ya. Yang mukanya sudah lebih tua dari saya jauh itu. Ya. Yang pasti hal ini akan saya laporkan. Hal ini saya laporkan bahwa pihak mereka menyerang saya, ya, berniat memukul, dan ternyata pukulan itu mendarat di tangan sebelah kanannya Bapak di rahang saya. Ya, saya tahu diri ini bukan ruang tempat bertinju, bukan ring tinju ya. Ini ruang debat, ini di TV One, sehingga saya nggak mau tinju di sini. Ya, saya orang hukum, saya punya hak hukum, saya akan laporkan. Saya akan laporkan tim kuasa hukumnya DRG, ya, yang telah melakukan penyerangan terhadap saya, disaksikan jutaan pemirsa. Karena gini, kan aku seorang advokat juga, yang namanya seorang advokat itu memang wajar ya kan, kalau dia membela keluarga, perdebatan itu wajar. Tapi kan tadi itu ketika sudah selesai acara, Sunan itu berdiri, niatnya Sunan itu untuk nyamperin Julianus, ya kan? Ini udah selesai kan? Tiba-tiba ada dari pihaknya dia malah emosi gitu kan, akhirnya berusaha untuk menyerang Sunan, tapi Sunan menghindar, malah dapetnya Sunan rahangnya kena sama si yang katanya wakil dokter Andreas. Akhirnya di situ kan tadi ada Ayu Aulia, terus ada aku. Ayu tadi nggak terlalu kena ya, karena kan Sunan menghindar. gitu. Karena Sunan waktu mau dipukul Tapi menghindar ya, Mas Sunan karena ya. waktu mau dipukul menghindar. Tapi ketika Sunan menghindar itu pas ngelewatin aku, itu Sunan nggak sengaja sampai keinjak kaki aku dan mengakibatkan kaki aku kena pendarahan. Akibat insiden tersebut, Sunan Kalijaga melaporkan kejadian ini ke Polres Metro Jakarta Selatan. Tim hukum Sunan menyebut bahwa insiden ini bukan sekadar salah paham, melainkan bentuk penyerangan yang memiliki motif hukum terkait konflik antara Reza Gladys dan klien mereka, Dr. Oki dan Samira. Mereka melaporkan insiden ini atas pasal dugaan penyerangan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. 2 nama telah dilaporkan, namun pihak Sunan tidak menutup kemungkinan akan ada terlapor lainnya. Sunan pun mengaku bahwa dirinya mendapat dugaan tindak penyerangan sehingga harus melakukan bentuk pembelaan diri. Lantas, benarkah para terduga pelaku yang dilaporkan bukan bagian dari undangan resmi, namun datang bersama tim kuasa hukum Reza ke acara debat tersebut? Kami bersama korbannya 2 orang, Bang Sunan Kalijaga dan Pak BNU sendiri, bahwa kejadian yang tadi di TV One berimbasnya di laporan polisi. Kenapa demikian? Memang harus ada penegakan hukum, karena sebenarnya di ruang itu adalah ruang untuk berdebat hukum, bukan ruang untuk bertinju. Kami sendiri di situ tidak ada gerakan apa-apa, bahkan Bang Sunan pun tidak ada gerakan masalah apa-apa. Karena kejadian ini sudah masuk ke ranah hukum, ranah pidana, dan motifnya jelas. Ingat ya, motif dari kejadian jelas. 1, di situ ada pengacaranya yang kita laporkan tuh pengacara RG. Dan itu motifnya memang RG saat ini kan memang lagi ada persoalan dengan Dr. Oki. Dan juga motif satu lagi yang diduga melakukan pemukulan tersebut, itu juga motifnya dia pengacaranya si Andrea, yang mana ada bermasalah hukum juga dengan Dr. Samira klien kita. Jadi motif jelas bahwa dari semua video dan juga nanti pihak kepolisian akan mengambil CCTV, artinya semuanya akan terang benderang, ya. Kenapa ada terjadi penyerangan tersebut kepada Bang Sunan Kalijaga? Saya mau sampaikan bahwa hari ini LP sudah terbentuk, ya. Nomor LP-nya, Bang? Nomor LP dan pasalnya adalah pasal apa namanya? 170. Disebut, Bang. 170, pasal 351 dan pasal 335. Nomor LP-nya, Bang? Dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Nanti akan ada pertanyaan ya, karena itu kan orang memang terekam ini juga di sosial media. Bang Sunan setelah mendapatkan dorongan atau pemukulan, apa yang Bang Sunan lakukan? Ya, nomor 1, saya melakukan pembelaan diri. Pembelaan diri saya bentuknya seperti apa? Bentuk pembelaan diri saya adalah saya mencoba menghampiri si pelaku pemukulan maupun penyerangan terhadap saya. Saya cuma bertanya, kenapa Anda memukul saya? Kenapa Anda mau pukul saya? Ya, jadi itu menunjukkan bahwa saya bukan seorang pengecut. Habis kena pukul, habis didorong, terus saya pulang nangis. Bahkan saya menyatakan,
ini bukan tempatnya berkelahi, ini bukan arena tinju saya bilang. Kalian tuh advokat, bahkan sudah usianya di atas saya jauh ya saya bilang. Kalian itu, ini kan tahu tempat debat. Ini bukan ruang tempat kita untuk bertinju atau berkelahi saya bilang. Ya, tapi lain cerita kalau memang kalian menginginkan itu, ya jangan di sini juga saya bilang. Kalau mau baku hantam, baku pukul, ya jangan di sini. Lalu, bagaimana pendapat Fahmi Bahmid sebagai kuasa hukum Nikita Mirzani? Ia melihat kericuhan yang terjadi dalam acara debat televisi yang membahas kasus kliennya. Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all that. Kericuhan yang terjadi dalam acara debat yang melibatkan pihak Sunan Kalijaga dan Reza Gledis seolah menambah polemik dalam kasus hukum yang kini dihadapi oleh Nikita Mirzani. Fahmi Bahmid, kuasa hukum Nikita Mirzani, menyampaikan bahwa debat panas adalah hal biasa dalam dunia hukum. Ia menegaskan bahwa Nikita belum divonis bersalah, sehingga harus tetap dihormati sebagai warga negara yang bebas. Fahmi juga menyindir keras pihak-pihak yang menyalahartikan proses hukum. Ia menyebut bahwa tuduhan penghinaan terhadap pengadilan alias contempt of court terhadap Nikita tidak berdasar dan justru menunjukkan kesalahan pemahaman hukum dari pihak yang menuduh. Dengan tegas dan pedas, menurutnya, jika seseorang hanya belajar hukum di depan kampus, maka wajar jika pemahamannya keliru. Menurut Fahmi, apa yang dilakukan Nikita Mirzani adalah bentuk protesnya terhadap aksi jaksa yang memotong keterangan saksi dokter detektif di ruang sidang. Dirinya juga menyebut bahwa wajar kalau Nikita keberatan dengan aksi jaksa yang dianggap kerap motong keterangan saksi, karena hal itu akan merugikan Nikita dalam persidangan. Sekolahnya keliru. Kalau sekolahnya keliru, kalau sekolah itu masuknya di kampus, bukan di depan kampus. Kalau di depan kampus masuknya seperti itu. Sebetulnya biasa lah ya kita adu argumentasi. Jadi begini, Nikita Mirzani itu sampai saat ini itu belum divonis bersalah. Jadi hormati dia sebagai manusia yang bebas. Kalau dia mau dipasangkan rompi, pasangkan pada tempatnya. Jadi jangan pada ruangan-ruangan yang masih steril. Jadi dan dia juga tidak mungkin akan melarikan diri. Dia seorang ibu, dia dikenal. Tapi kalau berlebihan juga tidak baik. Jadi makanya saya bilang ini ruang steril, setelah pintu silakan dilakukan. Hanya itu aja. Bang, berarti contempt of court sekali lagi tidak ada. Tidak ada ya Bang dalam persidangan ya. Contempt of court itu ya Bang. Melecehkan persidangan berarti itu semua Kan dari pihak normal, yang mimpin hakim kok. Pihak sebelah kan Hakimnya. bilang katanya itu contempt of court Bang. Jemput ya. Bang, pihak sebelah kan bilang katanya itu sudah. Sebelah itu siapa? Pihak Reza Gledis tadi. Kenapa? Dalam live. Bilang itu Ya kan ada sekolahnya keliru. Kalau sekolahnya keliru, kalau sekolah itu masuknya di kampus, bukan di depan kampus. Kalau di depan kampus masuknya seperti itu. Ya, mulianya. Terima kasih Bang Pak. Oke, biasa tegang karena Nikita merasa kenapa ada saksi kok dipotong-potong. Maksudnya Niki, biar saja saksi itu menjelaskan apa adanya. Kalau itu tidak cocok dengan Anda punya pertanyaan, ya Anda bikin kesimpulan dong. Wah, biasalah ya perdebatan. Niki maunya kan semua terungkap di persidangan. Jangan ada saksi-saksi yang dipotong-potong, jangan ada saksi-saksi yang diintimidasi. Biar saja saksi doktif menyampaikan semua apa yang dia ketahui, termasuk hasil daripada lab-lab yang dia lakukan. Itu nggak ada masalah. Ya wajar aja kalau sekarang ada saksi dipotong-potong, ya keberatan, karena itu kan merugikan dia nanti. Kalau saksi akan mengungkap ada masalah overprice, overclaim dan sebagainya, itu kan merugikan. Tapi kalau itu tidak diungkap di persidangan, itu merugikan Niki. Padahal itu fakta persidangan yang memang harus kita ungkap. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscriber.